Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Waalaikumsalam. selamat sejahtera. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu di masa pandemi ini, tetap sehat. Kali ini saya sebagai panitia penyelenggara dari Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya untuk mengadakan webinar tugas dari Pak dosen, Pak Geo, untuk webinar dengan tema hidup sehat di kalangan remaja. Nah, kita juga mempunyai narasumber yaitu Kakak Ervita Widyasari ya, ahli gizi dari Widyasari. Maaf Ibu narasumber. Ya, ini dari ahli gizi RSCM ya. Nanti dibantu sama Mas Felix sebagai moderator dan kita terdiri dari tim kelompok 7 yaitu ada Fajar Selamat Fajar, ada Andre Sareng, ada Eko Prastiawan, dan saya sendiri Indra Kurniawan sebagai MC-nya, dan ada juga Felix Samutra sebagai moderatornya. Mungkin untuk selanjutnya bisa ke Mas Felix sebagai moderator. Silakan Mas Felix. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Indra untuk MC-nya. Baik sekalian untuk para hadirin dan teman-teman sekalian, langsung aja kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu yaitu penyampaian materinya. Setelah pemaparan materi tersebut, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi mungkin kurang lebih ya 10 sampai 15 menit kurang lebihnya. Dan namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen juga mungkin kalau misalkan hadir, kalau tidak hadir tidak masalah. Eh, dan para peserta yang hadir juga yang kami hormati untuk dosen studi manajemen event yaitu Bapak Dr. Geofakta Razali MIKOM selaku dosen manajemen event, dan juga yang kami hormati untuk Kak Ervita Widya Santi ya. Iya, Ya, jadi Widya Santi Santi. selaku pemateri dan narasumber dengan penyampaian materinya, serta para peserta seminar dan teman-teman yang hadir pada seminar hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema hidup sehat di kalangan remaja dalam meningkatkan kesadaran hidup. eh, Dalam meningkatkan kesadaran hidup sehat di masa saat ini adalah eh, ini dalam situasi pandemi. Untuk itu kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Se- eh, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah yang sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Penyampaian materi untuk setiap untuk pembicaranya nantinya akan diberikan waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara atau mungkin Kak Ervitanya menyampaikan materinya. Dan mungkin selanjutnya kami persilakan untuk kepada pembicara Kak Ervita Widya Santi untuk menyampaikan materinya. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, aman-aman semua ya, karena lagi corona. Aman Harus Bu, aman. patuh dengan protokol kesehatan. Oke, mungkin nanti waktu saya ternyata cukup lama ya, 45 menit, tapi mungkin nggak akan sampai 45 menit nih. Saya lebih suka penyampaian materinya singkat, nanti lamanya didiskusi gitu. Oke. Nah, kebetulan saya nggak mempersiapkan PowerPoint ya, biar semuanya pada dengerin nih. Nah, PowerPoint kan baca doang nih. Saya mau ngetes nih, coba apakah semuanya pada memperhatikan kayak ujian ya. Oke, jadi kita akan berbicara tentang pola hidup sehat di kalangan remaja. Sebenarnya
mau remaja, mau anak-anak, mau dewasa, mau lansia, polanya itu sebenarnya sama. Makan yang teratur, terus olahraga juga harus cukup, aktivitas juga harus kita perhatikan, aktivitas sehari-hari, jangan banyak rebahan, karena anak-anak sekarang jadi kaum rebahan kayaknya. Nah, masuk ke tentang pola makan. Jadi kalau pola makan itu intinya dalam satu hari, remaja ya, kita fokus di sini, remaja itu ada makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, di antara makan pagi dan makan siang harus ada selingan namanya jam-jam 9 lah. Kadang nih jam 9 itu orang baru mulai sarapan nih. Makan nasi uduk, boleh nggak? Boleh sih. Oke, kita bahas waktunya dulu ya. Jadi tadi dari makan pagi, kemudian ada selingan pagi. Makan pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Selingan pagi jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian lanjut di makan siang. Setelah makan siang itu nanti jam 3 sore ada snack sore. Setelah snack sore nanti jam 6 sore itu makan malam. Nah, setelah makan malam, usahakan nih jangan nyemil-nyemil. Atau kalau misalnya mau makan malam itu jarakin sama tidur, waktu tidur. Misalnya biasa tidurnya jam 9 malam. Berarti makan malamnya ya jangan lebih dari jam 8, jam 7 lah. Jam makan malam itu idealnya jam 5 sore sampai jam 7 sore, range-nya jam-jam segitu. Oke. Nah, kemudian udah nih, apa aja yang dimakan? Yang dimakan jelas tiap porsi makan yang makan besar, ya makan pagi, makan siang, dan makan malam itu kita harus ada nasi atau karbohidrat. Misalnya nggak suka nasi nih, saya agak kebule-bulean. Oh boleh pakai kentang atau pakai roti silakan, atau mau pakai sereal monggo, itu boleh untuk menggantikan karbohidratnya. Kemudian harus ada lauk hewani. Lauk hewaninya apa? Terserah sih, selama tidak ada alergi boleh apa aja. Biasanya sih ayam, ikan, terus daging sapi, telur, daging bebek, yang hindari sih jeroan ya. Kalau jeroan jangan deh. Kalau bisa jangan. Oke, tadi atau mungkin ada kesukaan lauk hewani lainnya boleh, silakan. Kemudian tadi udah karbohidrat dari nasi, kentang dan teman-temannya. Kemudian lauk hewani. Jangan lupa nih tahu sama tempe. Karena kalau orang Indonesia masih kebanyakan itu kalau makan biasanya udah pakai ayam, nggak pakai tahu, nggak pakai tempe. Udah nasi pakai ayam, pakai sambal, enak. Tapi kurang lengkap. Harus ditambah dengan lauk nabati. Kemudian ditambah lagi dengan sayur. Jangan lupa sayur. Sayur ini banyak sih yang nggak suka sayur. Mungkin karena tidak terbiasa ya. Jadi memang peranannya itu dari kecil. Dari yang mungkin yang sudah berkeluarga, udah punya anak, nih anaknya mungkin dari kecil harus dikenalkan dengan sayur supaya saat nanti dia besar dia terbiasa makan sayur, karena yang namanya merubah kebiasaan itu sulit ya. Jadi memang harus dibiasakan dari kecil supaya dia terbiasa. Nah, tadi udah sayur ya. Dan ditambah lagi nanti yang terakhir adalah buah. Buahnya apa aja boleh, nggak perlu buah yang mahal-mahal. Mau anggur, mau pepaya boleh, nanas boleh, melon boleh, mangga boleh. Anak kos, kalau anak kos nih, yang praktis aja beli aja di abang-abang tukang buah tuh, satu potong berapa, 3.000 kan, murah ya. Itu bisa jadi pelengkap. Jadi dibuat menjadi simpel. Nah, yang perlu kita fokuskan anak remaja ini kan ABG nih. Biasanya kalau ABG itu udah mulai ada yang namanya, terutama yang perempuan ya. Kalau yang perempuan itu mereka suka biasanya mulai memperhatikan kondisi fisik ya. Maunya kurus-kurus, maunya langsing-langsing gitu. Padahal dia udah kurus tapi dia ngerasa kurang kurus. Itu juga ada namanya, itu ada penyakitnya juga tuh. Namanya ada anemia, ada bulimia ya. Dan anak remaja ini perlu kita perhatikan karena dia masih masa pertumbuhan. Tapi kalau udah yang mulai pada diet-diet kan makannya jadi sedikit ya. Nah, nanti yang kita takutkan adalah
pertumbuhannya tidak optimal. Jadi sebenarnya kalau anak remaja itu belum perlulah diet-diet. Hanya saja yang terjadi di masyarakat, kalau anak-anak remaja itu mereka yang terutama yang perempuan ya, itu mereka sudah mulai memulai diet ketat, makannya sehari sekali doang. Kenapa? Iya biar nggak gemuk atau apa. Terus mereka juga mulai melihat peer group. Peer group itu bahasa kerennya geng. Jadi biasanya kalau cewek kan suka ngegeng nih, ke satu geng nih ada berapa orang, 4 orang. Cowok-cowok juga kayak suka ngegeng kan, anak geng motor. Nah, motornya mesti sama kalau anak geng motor. Nah, sama seperti remaja kalau mereka membuat peer group atau geng, itu mereka biasanya ngelihat nih, oh gue gemuk nih, teman gue kurus, gue harus kurus juga ya. Yang seperti itu, mindset seperti itu. Sedangkan yang tadi saya tekankan bahwa anak remaja itu belum perlu untuk diet kalau memang tidak ada masalah kesehatan yang sampai obesitas yang kayak gitu atau terlalu kurus. Kita perlu betulkan pola makannya ya. Jadi dia nggak ada itu yang kalau anak remaja yang namanya diet ekstrim, makannya sehari sekali, makannya sehari cuma minum jus yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus tadi kita udah pola makan. Sehari makannya tadi 3 kali, 2 kali selingan. Jenis makannya setiap makan tadi udah ya. Ingat nggak apa tadi? Karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur dan buah. Ya, itu wajib. Untuk selingannya sendiri gimana? Fokus lagi ke anak-anak zaman sekarang. Suka jajannya apa? Boba. Wah, enak banget tuh boba. Apalagi kalau di Grab, sorry saya sebut merek, atau di e-commerce yang pemesanan online ada diskon besar-besaran. Beli banyak minuman boba manis. Nah, hati-hati kalau konsumsinya terlalu sering, bisa jadi nanti mereka tidak sekarang terkena penyakitnya, tapi efeknya itu jangka panjang. Mungkin 10 tahun ke depan mereka bisa kena diabetes mellitus kalau terlalu banyak konsumsi gula sejak dini. Seperti itu. Kemudian, nggak suka boba, sukanya makanan yang micin-micin. Wah, ini juga nih, makanan micin-micin ini nih perlu mendapat perhatian khusus juga ya, karena MSG-nya tinggi, kandungan garamnya tinggi, natriumnya tinggi. Itu nanti mereka bisa terkena penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ya, kasian dong, masa remaja umur teenager lah, 15, ya anak-anak mulai SMP 14 tahun ya. SMP berapa sih umurnya? 14 ya? 14 sampai kuliah nih, kuliah awal 18, di bawah 20 tahun mereka lagi senang-senangnya jajan, tidak terkontrol apa jajanannya. Kemudian di umur 25, di bawah 30 tahun, yang seharusnya mereka berada di usia-usia produktif, mulai bekerja, bisa punya penghasilan, itu mereka justru menjadi fokusnya bukan mikirin bisa bekerja, tapi mengurusin karena dia sakit. Itu kan sedih ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang punya adik atau saudara atau tetangga, bisa nih share ilmunya. Kalau misalnya nanti ingat, kok dia sering ya makan jajan-jajan yang nggak jelas nih, jajan-jajan minum boba atau minum jajan micin-micin, bisa diberi informasi, share infonya, bahwa jangan terlalu sering untuk konsumsi makanan tersebut karena efeknya tidak sekarang tapi nanti. Jadi itu yang kadang-kadang orang kan enggak nih, saya nggak apa-apa minum ini setiap hari juga nggak sakit gula gitu ya, nggak sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan kita kan nggak tahu ya. Jadi memang pola makan itu harus dijaga dari awal atau sedini mungkin, seperti itu. Tadi kita bicara tentang penyakit yang mungkin terjadi itu tadi ya, tentang, nah kemudian nih masuk ke aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya kalau anak-anak remaja biasanya ya sekolah, karena sekarang nggak ke sekolah nih, online kan sekolahnya, jadi di rumah duduk, jadi mungkin bisa ditambah dia harus berolahraga rutin. Olahraganya apa? Nggak usah yang susah-susah, jalan pagi cukup 15-30 menit,
tapi konsisten. Jadi setiap hari jalan pagi 15 menit keliling kompleks, tapi jangan berkerumun ya, karena kan sekarang lagi corona nih, nggak boleh berkerumun. Jadi jalan pagi sendiri aja, keliling kompleks. Lumayan lah 15 menit setiap hari rutin. Atau kalau misalnya nggak sempet pagi, sore, boleh sore jam 4, jam 3, itu jalan, boleh 15 menit, 30 menit, silakan diatur aja waktunya, tapi konsisten. Karena memang yang sulit itu adalah konsistensi. Orang di awal biasanya semangat, apapun itu. Diet lah, apa ada warung baru buka gitu kan, pagi di awal-awal tuh kayak wah rame, semangat. Kita lihat minggu, bulan, sepi. Nah itu, kalau bisa yang namanya menjaga pola hidup supaya sehat itu harus konsisten. Jadi ini sebenarnya nggak cuma untuk remaja, tapi untuk semua umur seperti itu. Terus tadi kemudian kita istirahat. Jadi kalau anak remaja atau mungkin nih teman-teman yang lagi kuliah banyak tugas, kemudian tidurnya jam berapa nih? Jam 2 pagi baru tidur. Nanti jam 6 bangun lagi, atau jam 5 sudah bangun lagi. Jadi istirahatnya kurang. Padahal istirahat itu seharusnya 8 sampai 10 jam sehari. Jujur sih saya juga istirahat nggak sampai 8 jam sih, tapi paling enggak 6 jam lah saya tidur itu cukup. Cuma memang di antara waktu malam itu ada organ kita yang bekerja. Si ginjal itu bekerja di malam hari. Jadi memang kita harus istirahat supaya organ yang bekerja di malam hari ini bisa bekerja dengan maksimal. Seperti itu. Jadi kalau yang suka begadang, coba mulai dikurangin begadangnya, diatur waktu tidurnya supaya lebih cukup. Mungkin tidak sampai ideal, tapi ya dekat-dekat ideal lah. Nggak setiap hari begadangnya, mungkin seminggu sekali doang, atau ya berapa kali. Jadi harus bisa memanage waktu, itu yang penting. Jadi diperhatikan nih, dari pagi misalnya ada kuliah dari jam sekian sampai jam sekian. Berarti nanti saya harus sampai rumah mulai mulai kerjaan yang lain, ada tugas, itu harus bisa diatur waktunya supaya waktu istirahatnya juga cukup. Oke, terus tadi kita akan membahas lagi tentang, mulai nih, saya kalau kayak gini minum vitaminnya apa ya, terus atau mungkin saya harus konsumsi apa nih biar daya tahan tubuhnya bagus. Kalau untuk suplementasi atau vitamin, sebenarnya itu kan namanya suplemen ya, itu kan tambahan, tidak wajib hukumnya. Karena tidak wajib, jadi nggak diminum nggak apa-apa. Tapi kembali lagi kita lihat makannya cukup atau enggak. Kalau misalnya dia makannya kurang, berat badannya juga kurang, berarti ya dia butuh suplementasi. Dan baiknya adalah konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan lain ya, supaya tidak overdosis atau terlalu banyak pemberiannya, karena kita nggak tahu nih tubuh kita itu suplementasi itu kan vitamin ya, itu mikronutrien atau nutrisi zat gizi yang kita perlukan dalam jumlah sedikit sebenarnya. Tapi kalau kita kekurangan itu juga bahaya, makanya kita perlu yang namanya kadang ya tahun sekali paling tidak itu melakukan medical check up atau pemeriksaan seperti itu. Nanti bisa tuh kelihatan kita defisiensi di apa atau kekurangan vitamin apa, baru kita akan berikan suplementasi tersebut. Karena kalau kita asal nih minum suplemen yang kayak gitu, itu nantinya bisa berbahaya untuk memperberat kerja ginjal gitu ya. Oke, sebentar, satu lagi tadi kita mau bicara tentang, ini sekarang nih lagi corona, yang punya pacar nggak bisa ketemu pacarnya, terus mulai nih overthinking, ya mikirnya yang enggak semuanya dipikirinnya kayak stres gitu kan.
Nah, itu juga harus dijaga karena eh, tidak kita pungkiri, stres itu menjadi faktor yang cukup berperan terhadap kondisi kesehatan kita, terutama kesehatan psikis. Ya, jadi orang ada yang kalau stres nggak suka makan, nggak doyan makan. Ada juga yang kalau stres dia makan terus. Nah, dua-duanya berbahaya karena yang kurang makan jadi dia nggak punya tenaga jadi lemas ya. Kalau yang kebanyakan makan nanti dia lama-lama bisa overweight atau bahkan sampai obesitas. Jadi balancing itu perlu. Jadi kalau lagi stres, mulai nih kita harus bisa berpikir yang positif. Oh, positive thinking namanya. Nah, supaya energi-energi yang ada di sekitar kita juga ikut positif. Karena kalau energi negatif itu kayak semua-semuanya nggak enak, semua-semuanya tuh salah. Yang benar jadi salah, yang salah makin salah kayak gitu. Jadi kita harus bisa berpikir positif supaya menjalani hidup itu bisa lebih ringan. Kok saya ini banget nih, kayak expert banget ya, gitu. Jadi poin utamanya tadi adalah untuk memiliki hidup yang sehat, kita harus jaga pola makan, kita harus tahu apa yang kita makan, kemudian kita harus berolahraga, kemudian dan aktivitas istirahat tadi ya, kita harus bisa bagi waktu kita, kemudian tadi berpikir yang positif karena itu adalah hal yang cukup penting supaya kita bisa lebih rileks dan nyaman gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ervita udah menjelaskan. Nah, kita di sini sudah masuk nantinya hadirin yang sekalian. Nah, nantinya ini kan udah selesai nih untuk pemaparan materinya yang telah dibawakan sama narasumber. Nah, saat ini kita tiba masuk ke bagian sesi tanya jawab nih. Mungkin untuk para serta atau mungkin hadirin yang hadir di Zoom meeting ini bisa nantinya apa yang mau ditanyakan untuk ke KR Vita Widyarsantinya itu nanti bisa dimasukkan di dalam kolom chat yang nantinya mungkin akan saya bacakan satu persatu dari siapa dan nantinya akan saya jelaskan juga dari siapanya dan apanya untuk penyampaiannya ke KR Vita Widyarsantinya. Nah, mungkin dari teman-teman bisa langsung masukkan saja apa yang mau ditanyakan di kolom chatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu udah ada satu nih yang nanya nih. Oh, Bagus satu ya? pertanyaannya nih. Udah ada Andre Sareng. Oh iya dari Mas Andre ya. Ini menanyakan kalau cuma remaja hanya mau memakan sayuran atau vegetarian, bagaimana tanggapannya dan tidak mau makan daging dan sejenisnya apakah bisa terjadi kekurangan vitamin tertentu? Oke. Silakan. Oke, ya. Terima kasih. Wah, bagus nih pertanyaannya. Dia memperhatikan. Yang mana orangnya ya? Oke. Ada nih. Untuk ya. Oh iya 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 iya. Oke. Kelihatan di gadget saya. Pertanyaannya bagus. Kalau remaja yang vegetarian bagaimana? Apakah dia mungkin terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin tertentu? Mungkin terjadi. Tapi itu bisa kita berikan lewat suplementasi atau bahan makanan yang lain. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi boleh-boleh aja vegan, bagus. Dan banyak kan vegan-vegan yang bisa. Memang kalau remaja kita nggak sarankan untuk vegetarian ya. Tapi kalau misalnya mereka memilih atau karena kepercayaannya itu mereka vegetarian, kan ada ya kepercayaan yang tidak memakan daging. Nanti bisa dialihkan untuk bahan makanan yang lain. Contohnya misalnya kalsium itu nggak cuma dari susu. Kan susu itu biasanya vegan juga kadang nggak ada yang minum susu ya. Itu bisa dari bahan makanan yang lain. Proteinnya juga bisa dari tahu, tempe, kedelai. Oke. Sudah cukup jelas atau masih mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lanjutannya? Ada lagi nih Kak. Ada lagi nih. Ada lagi yang masuk nih dari Kak Tanti Harjati.
Nah, di Mm-mm. sini kan dia menjelaskan nih, Kak. Tren saat ini diet menurunkan berat badan itu no karbo. Jadi Mm-mm. yang Mm-mm. dimakan hanya sayur, lauk hewani dan nabati. Nah, Ya, menurut Kak Ervita, ada nggak sih efeknya untuk atau dampaknya untuk di tubuh itu atau mungkin apakah memang karbo itu penting dan harus ada? oke. Bisa Jadi, oke, langsung saya jawab ya. Karbohidrat penting nggak? Penting, karena kita itu butuh yang namanya sumber tenaga. Jadi sumber tenaga itu dari karbohidrat, uh, sumber pembangun itu dari protein. Jadi kita ini kan beraktivitas ya, bergerak gitu kan. Kita butuh tenaga untuk bergerak. Jadi kita butuh yang namanya karbohidrat. Jadi memang kalau dalam ilmu yang saya pelajari selama kuliah ya, itu memang tidak menyarankan untuk diet no karbo. Tetap harus ada karbo. Hanya saja mungkin kalau dia mau menurunkan berat badan dan kita mau membatasi jumlah karbohidratnya, itu kita kurangi jumlahnya, bukan kita hilangkan. Jadi bukan hilang ya, tapi kita kurangi jumlahnya. Jadi nggak, jadi kalau misalnya ada yang diet, enggak saya nggak makan nasi atau saya nggak makan karbohidrat, oh jangan, karena tubuh Anda itu perlu tenaga untuk beraktivitas. Kalau nanti itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan terjadi gangguan metabolisme yang nanti akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Yang tadinya kita mau hidup sehat nih, no karbo, diet, nurunin berat badan, nggak taunya menjadi buah si malakama gitu. Jadi memang karbohidrat itu penting karena dia adalah sumber tenaga. Jadi diet untuk menurunkan berat badan yang no karbo, saya tidak menyarankan karena ya itu tadi berbahaya untuk kita karena kita beraktivitas, kecuali Anda hanya tiduran aja, kan nggak mungkin ya kalau orang sehat tiduran doang kan, pasti dia bisa bekerja atau nyapu atau ngapain ya, jadi dia butuh yang namanya tenaga seperti itu. Jadi memang penting harus ada ya Kak Tanti ya gitu. Jadi memang sayur lauk hewan nabati ya harus tetap ada karbonnya paling tidak untuk sumber tenaga ya gitu. Lanjut. Oke. Nah, Nika selanjutnya ada dari Kak Eka Budiarti. Nah, di sini dia mau menanyakan, Kak, kalau untuk karbohidrat sebaiknya satu hari berapa banyak? Apakah setiap kali makan, pagi, siang, malam, perlu karbohidrat? Dah, itu aja Oke, sih, Kak. wah nih pertanyaannya bersambung kayaknya. Beda orang tapi ternyata nyambung. Oke, Mm-mm. karbohidrat. Kita masih membahas tentang karbohidrat. Sebaiknya satu hari berapa banyak? Berapa banyaknya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Jadi satu orang dengan yang lainnya itu akan berbeda. Kita kan harus hitung ya dengan berat badan ideal masing-masing orang tersebut. Tapi untuk gambarannya, setiap kali makan pagi, siang, malam perlu nggak? Perlu, karena kenapa kita itu Indonesia itu masih rendah untuk anak yang makan pagi sarapan. Padahal sarapan itu penting. Kalau mungkin sering dengar dari Kemenkes itu dulu itu sering mengembar-gemborkan pentingnya sarapan, gerakan masyarakat sehat yang seperti itu. Itu penting kenapa? Harus ada karbohidratnya karena anak atau remaja kan masih usia anak ataupun dewasa pun saat setelah bangun tidur pagi itu biasanya kita beraktivitas karena kita biasa aktivitasnya di pagi ya. Aktivitas di pagi itu kita perlu karbohidrat karena tadi saya bilang karbohidrat itu sumber tenaga, dia untuk kita beraktivitas, tenaga kita untuk beraktivitas. Jadi kalau setiap kali makan pagi, siang, dan malam perlu karbohidrat. Berapa banyaknya bergantung pada masing-masing orangnya gitu, kebutuhan orang masing-masing. Jadi ada yang cukup dengan satu centong, mungkin kalau orang yang lebih tinggi dia butuhnya akan lebih banyak seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini ada lagi nih, Kak. Ini dari mahasiswa UBS ini. Dari Nabila Ananda. Dia Ini mau lagi mau nanya. diet nih kayaknya. Ya, kalau kalau kita diet dengan mengurangi makan atau menjaga pola makan tapi tidak dibarengin dengan olahraga baik atau tidak? Oke. Kalau kita diet dengan mengurangi makan atau menjaga pola makan. Ini kayaknya karena dietnya terlalu ekstrim ya, makannya sedikit, jadi lemes badannya, jadi mager, nggak mau olahraga. Jangan. Jadi sebaiknya memang kita tetap berolahraga. Karena saya banyak dapat
kasus ya, kasus pasien atau share dari beberapa orang dekat kalau ada yang konsultasi gitu ya. Mereka, saya keluhannya nih sama nih, saya udah makannya udah saya kurangin, saya udah ini, saya nggak ini. Tapi nggak olahraga, ternyata akhirnya apa, berat badan turun, tapi ya dia merasa kayak proporsinya kok saya nggak kurus ya, karena ototnya dia nggak kebentuk kayak gitu. Jadi tadi olahraganya simple, nggak usah yang heboh, apa fitness pilates, kayaknya nih cewek kan, cewek pilates yang yoga yang susah-susah nggak usah, yang gampang-gampang aja, tapi tadi konsisten. Terus dietnya kurangin makannya apa nih yang dikurangin. Kalau memang mau diet mengurangi berat badan, memang paling efek itu adalah yang kita kurangin adalah lemak dan karbohidratnya, konsumsinya kita batasin tuh. Jadi kalau untuk sayur dan protein hewaninya boleh. Kayak misalnya saya kasih contoh ya buat Nabila nih. Nanti kalau misalnya dia mengurangi makan nih, biasanya makan sekali makan nasinya berapa centong? 2 centong misalnya. Kalau mau nurunin berat badan, kurangin dulu deh jadi 1 centong nasinya. Kemudian kalau lauk hewani ikannya goreng, nanti sayurnya pilih yang sop-sopan, yang berkuah-kuah, yang tidak kena minyak. Atau nanti kalau misalnya sayurnya tumis, lauknya cari yang pepes. Jadi hanya salah satu makanannya yang mengandung minyak, yang seperti itu. Terus gorengan, bakwan, tempe mendoan, tahu isi, big no. Kurangin aja dulu gorengannya. Mungkin kalau yang suka banget sama gorengan, susah ya untuk mengurangi gorengan. Itu kayak mereka addicted, kayak harus makan gorengan. Nah, dikurangin aja, jangan diet itu. Nih, saya kasih tips, saya punya teman saya, dia berhasil. Tidak karena tadi saya bilang, merubah kebiasaan itu sulit. Sulit banget merubah kebiasaannya. Yang biasanya nggak bangun pagi, disuruh bangun pagi deh. Susah kan? Nah, jadi harus pelan-pelan. Jadi mulai deh kalau misalnya dia untuk diet ini ya, tadi nasi biasa 2 centong, kurangin jadi 1 centong. Nanti kalau udah mulai terbiasa dan merasa fit, dengan porsi segitu bisa dikurangin lagi. Tapi tadi ya, tidak boleh hilang sama sekali, tetap harus ada. Ya, olahraga juga perlu supaya kita ototnya lebih terbentuk seperti itu. Terus next selanjutnya. Nah, Nika, dan next dari rekan saya juga nih dalam satu kelompok Anak saya kos nih. ini kayaknya makan Indomie Anak pakai kos nasi. banget sepertinya, anak kos banget. Apakah makan Indomie sama nasi akan berpengaruh untuk kesehatan tubuh? Sebenarnya itu sama-sama karbo dua-duanya. Coba Iya, Kak, tuh. jelasin Kak. Wah, ini udah pinter nih moderatornya, bentar lagi udah bisa jadi narasumber nih kayaknya. Oke, betul. Indomie, ini sebut merek mie instan ya, saya nggak sebut merek ya, mie instan. Ya, mie Mie instan instan. dengan nasi, sama-sama karbo, betul. Kalau berpengaruh nggak untuk kesehatan tubuh? Kalau dikonsumsinya hanya sesekali, nggak masalah. Mungkin lagi tanggal akhir bulan, kiriman belum datang, ya bolehlah dimaafkan. Tapi kalau untuk konsumsi frekuensi yang sering dan dalam jangka waktu yang lama, itu jelas tidak disarankan karena mie instan itu ada pengawetnya, ada MSG-nya. Micin-micin tadi yang sempat saya sebut ya, micin-micin konsumsinya terlalu banyak, natriumnya terlalu tinggi. Sekarang tidak terasa, kenyang-kenyang aja sih ya makan mie instan pakai nasi, tapi ternyata setelah beberapa tahun dia konsumsi yang itu rutin, berefek pada tekanan darahnya dia yang kayak gitu. Jadi poinnya adalah makan Indomie sama nasi untuk anak kos yang akhir bulan belum dapat kiriman, boleh deh, tapi tidak dalam waktu yang sering dan jangka waktu yang lama. Jadi sesekali aja nggak masalah. Oke, tapi kalau waktunya sering dan lama itu yang menjadi masalah. Jadi nggak boleh. Bisa diterima ya anak kos, nggak masalah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini yang selanjutnya nih Kak, dari bener-bener dari pengalaman hidup teman saya sih ini kayaknya nih. Bentar, sebentar. Ini kok di saya tidak terlihat. Oh, Wait. bisa kelihatan nih. Nah, ya. Oke, baru terlihat. Nah, di sini Kak saya mau nanya, kalau misalkan saya kurang tidur, merasa kurang enak badan belakangan ini, dan sekarang udah mulai tidur normal lagi. Tapi badan masih ngerasa kayak kurang enak, kurang nyaman gitu di dianya. Terus
kayak obat dan ngurut udah dilakuin nih, kayak istilahnya dari udah internal eksternalnya udah dilakuin sama dia. Nah itu kenapa tuh Kak? Oke, kurang tidur. Kenapa kurang tidurnya? Badan merasa kurang. Ya kalau kurang tidur biasanya dia badannya pasti akan kurang enak karena dia kurang istirahat ya. Terus sekarang sudah mulai tidur normal tapi badan merasa masih kurang enak, udah urut segala macam. Itu kenapa ya? Ini coba deh harus koreksi diri nih. Oh, nggak koreksi diri, maksudnya flashback. Diingat-ingat kegiatannya apa yang dilakukan, kemudian olahraga teratur atau enggak, atau secara psikis ada hal yang mengganjal. Itu juga biasanya akan merasa kayak ini kok semuanya tapi ada yang ngeganjel aja, nggak enak. Karena jujur di masa-masa seperti ini, masa pandemi seperti ini ya, tingkat stres orang itu semuanya meningkat. Yang tadinya biasanya bisa santai slow aja orangnya, tahu-taunya tensian atau mulai berpikir yang aneh-aneh. Jadi ini nggak agak kurang spesifik sih. Jadi kayak kalau misalnya dia kurang tidur, terus kurang enak, badannya jelas, tapi sekarang sudah mulai bisa tidur normal. Coba diingat-ingat lagi, apa yang menyebabkan bisa tidur normal lagi? Apakah aktivitas di pagi harinya sudah mulai bisa diatur, atau gimana? Kemudian kalau badannya ternyata masih kurang enak, mungkin perlu istirahat. Tidurnya benar-benar deep sleep atau misalnya tidur betul, atau hanya tidur ayam nih yang tidurnya merem sih matanya tapi kayaknya otaknya masih kerja mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Buat selamat fajar atau mana nih orangnya, mungkin coba di flashback Selamat lagi Fajar. apa yang bisa menyebabkan kemarin susah tidur sekarang jadi sudah mulai gitu. Mungkin nanti bisa ketemu sama jawabannya ya. Oke. Nah, ini dijawab semua nih sama Kak Ervita di sini dari semua pertanyaan yang Oke. ada di dalam kolom chat ini. Kira-kira dari rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya lagi kah? Kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, paling aku yang nanya nih. Aku yang nanya Closing ya, nih closing sebagai ya, ya moderator boleh closing. buat closing. Nih Kak, ya aku langsung nanya ya. Di era pandemi ini nih kan angka namanya positif pasien itu lebih banyak banget sekarang kan, Hmm. katanya yang Hmm. awalnya semua toko yang dari tutupnya dari jam 8, 9, 10 sekarang balik lagi ke jam 8. Ya. Balik lagi ke jam 8 kayak istilahnya Kita balik lagi mundur ke arah, lagi ya. ya malah jadi mundur lagi. Terus kayak masih kayak banyak banget gitu kayak istilahnya orang yang masih kok pro kontra dengan adanya vaksin. Nah itu menurut KR Vita nih sebagai mungkin yang emang di dalam dunia hospitality kan. Nah Hmm. dari KR Vitanya, vaksin itu menurut KR Vita itu setiap manusia wajib nggak sih untuk melakukan hal itu? Karena kan yang pro kontranya ngapain diri saya butuh vaksin karena ya nggak kena kok, nyatanya nggak sampai parah banget, belum pernah jadi alumnus alumnus Wisma Atlet atau kayak gimana. Pasti kan ada yang kayak begitu tuh di diri dia, ada yang kayak istilah was-was, aduh ya udah deh vaksin aja deh, kayak ikut ya udah deh ikut aja manut aja gitu apa yang dikasih protokol pemerintah, kan pasti ada yang kayak gitu-gitu jenis-jenis orangnya Kak. Nah kalau menurut Oh Kak Ervita ya, kayak gimana oke. pendapatnya? Oke. Ini pendapat pribadi saya ya. Vaksin penting nggak? Penting. Ah, mungkin nanti Kak Santi bisa ikut memberikan respon, boleh loh Kak. Jadi vaksin itu penting. Karena itu adalah proteksi bukan hanya untuk kita, tapi untuk ya. Jadi bukan hanya melindungi orang yang divaksin, tapi orang yang berada di sekitar orang yang mendapatkan vaksin tersebut. Jadi itu sebagai barrier atau benteng supaya kita membatasi ini. Memang tidak menutup kemungkinan ada kok itu yang udah divaksin positif mah positif aja. Oh ya dia positif, tapi kita lihat, coba kita bandingkan bagaimana orang yang mendapatkan vaksin dengan orang yang tidak mendapatkan vaksin ketika mendapatkan virus tersebut menyerang dirinya. Kebanyakan yang saya lihat ya, itu biasanya gejalanya akan lebih berat orang yang tidak mendapatkan vaksin. Karena dia tidak ada perlindungannya, tidak ada bariernya, nggak ada bentengnya.
gitu. Jadi istilahnya kalau kita punya pintu rumah kebuka, ya udah orang maling nyelonong masuk aja. Beda sama kalau kita yang pintunya ditutup dan dikunci seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi vaksin itu penting-penting. Jadi buat teman-teman yang memang sudah bisa mendapatkan vaksin, segeralah divaksin supaya next kita bisa hidup kembali ke normal sebelum ada pandemi ini. Begitu. Wah, bener. Mungkin Bapak Indra mau Ada mau menambahkan ditambah kan? cerita-cerita. Story-story dikit. Kalau sebenarnya sih kalau misalkan untuk vaksin kan emang tadi udah dijelaskan ya, kan hanya untuk menarik garis besarnya aja gitu kan. Memang setiap orang kan punya hak ya. Ya kita harus ngikutin dari pemerintah sebenarnya kalau misalkan untuk vaksin, kalau misalkan emang bisa divaksin kita vaksin. Tapi tidak lupa juga dari mungkin yang tadi dibilang dari temanya Kak ya, KRP kita ya, tentang hidup sehat dan pola makannya juga harus teratur juga ya Kak ya. Itu juga kan mungkin untuk menambah diri kita juga gitu kan. Mungkin ada beberapa peserta dari sini yang mau berbagi pengalaman ya, mungkin yang dulunya mungkin bisa terpapar dari virus ini gitu kan, seperti apa sih gitu kan pengalamannya gitu kan. Mungkin ada nggak peserta yang bisa berbagi pengalaman nih, biar kita juga tetap menjaga imun kita, pola makan kita gitu kan, dalam situasi pandemi ini mungkin. Kolom chat kalau yang istilahnya pernah jadi alumnus, mohon maaf, saya nggak tahu soalnya. Ini seperti apa gitu, biar berbagi pengalaman gitu. Ya sharing-sharing aja gitu, karena kan setiap DNA manusia kan beda-beda tuh, dia cara menangani virus tersebut atau antibodi setiap manusia kan, setiap manusianya kan beda-beda. Kalau bukannya sombong sih, kalau aku pribadi sih, aku juga pernah jadi relawan COVID di rumah sakit RSUI di Depok. Depok ya. Depok RSUI sebagai relawan COVID-nya, yang dimana udah menerjang namanya dari zona hijau ke merah ke kuning, pakai hazmat full, apa segala macam udah dipakai, dan nanganin pasien yang dari posisi dari umur yang muda, mungkin dari belia lah ya, dari 15 mungkin sampai 53 tahun, yang dimana yang 53 tahun sampai 58 tahun ke atas, yang udah orang tua, yang dia posisi nggak bisa, namanya tuh udah nggak bisa mapah dirinya dia sendiri, bahkan sampai mandi pun kita yang bantu gitu, kita yang bantu untuk ngebilas dia pada saat mandi, tapi kondisi masih pakai hazmat. Tapi alhamdulillah sejauh ini sampai sudah melewati fase dimana menjadi relawan, alhamdulillah belum pernah sampai positif. Jangan. Alhamdulillah, jangan. Ya, makanya kita harus sayang sama diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang sudah masuk kriteria untuk vaksin, sudah bisa mendapatkan vaksin lah. Oke. Tuh udah dijelasin sama Kak Ervita juga, sama Mas Indra Kurniawan juga tuh, kalau vaksin itu baik untuk sebagai barrier untuk di diri kita, yang dimana nantinya pada saat virus itu masuk, dia pasti akan menolak dengan yang apa yang kita udah vaksin itu, menolak dengan adanya virus baru yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Kita jaga protokol kesehatan, pola makan juga diatur. Nah itu, oke. Ya sepertinya mungkin udah. Kayaknya udah nggak ada lagi yang ini ya. Iya, udah nggak ada lagi yang ada di dalam kolom komen sih, Mas Indra. Nah, oke. Nah di sini udah selesai nih untuk sesi tanya jawabnya melalui Zoom. Nah paling untuk hadirin sekalian, nah kita akhiri untuk acara ini ya. Paling kita kan juga untuk penyelenggaraan acara ini untuk kayak semacam kayak talk show-nya juga udah dijelasin juga tadi pas ditanya jawab, dan pemateriannya juga udah disampaikan juga dengan Kak Ervita Widiarsantinya, yang dimana kita juga harus tetap menjaga pola hidup sehat di kalangan remaja saat ini, yang dimana angka COVID ini lagi naik-naiknya, dan gimana kita caranya kita bisa menjaga diri untuk stay safe dan tetap kuat antibodinya selama pandemi ini berjalan ke depannya, kita tetap sehat untuk menjaga diri kita. Itu sih. Betul. Paling untuk selanjutnya dari saya pribadi Felix Saputra ucapkan terima kasih banyak untuk pematerinya, untuk Kak Ervita Widiarsantinya,
dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada seminar selanjutnya atau yang lainnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat semuanya. Saya Ya, Licia. terima kasih ya KR kita, Mas Felix juga, semua peserta yang Mantap, mantap, pokoknya Indra. mantap Terima kasih cuy. semuanya. Mantap. Hidup sehat,